Mendaki gunung kini memang sudah menjadi tren tersendiri di kalangan masyarakat. Mulai dari anak muda hingga orang dewasa pun suka akan kegiatan ekstrim yang satu ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya mendaki ini penuh akan resiko. Tidak sedikit para pendaki yang mengalami trouble selama pendakiannya. Bahkan ada yang sampai merenggang nyawa. Beberapa waktu lalu kami sempat mengundang seorang narasumber yang dimana dia sempat terjebak badai saat sedang melakukan pendakiannya di Gunung Rinjani. Peristiwa mengerikan itu terjadi sekitar tahun 2021. Terlihat di video narasumber kita dan beberapa rekannya harus berlindung di balik batu akibat badai tersebut. Tidak cuma itu saja, narasumber kita juga sempat mengalami banyak kejadian horor ketika pendakiannya. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Romi. Malam Bang, Mangnya sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang ya? Sehat, udah alhamdulillah. Iya. Oke Bang, thank you banget nih Bang udah datang dan mau menceritakan pengalaman pendakian ini di Gunung Rinjani ya Bang? Di Gunung Rinjani. Itu pada tahun berapa Bang? Di 2021, di 26 sampai 28. 26, 28, 29. Nah itu kan tadi sempat cerita lu ya? Oktober. Sempat terkena badai itu, Ya. hampir meninggal di atas berarti? Iya. Waduh. Karena memang itu hampir meninggal karena itu satu-satunya yang mendaki saat itu ke summit. Itu tinggal tersisa rombongan gue aja, bertiga saat itu. Sisanya udah pada turun, kita kena badai dan sempat misah. Sempat misah. Ada dokumentasi juga pas badai? Ada, semua lengkap. Oh, oke. Nanti dikirim aja ya biar teman-teman semua bisa ngeliat nih. Emang beneran badai itu pada saat itu ya. Berarti di atas puncak itu cuma lu bertiga doang? Iya, betul. Yang lain udah pada turun? Udah pada turun. Karena emang kebetulan memang kita telat summitnya. Oh, oke. Kesiangan berarti ya? Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Bang Romi nih, bisa diceritain dari awal kejadian itu kayak gimana tuh Bang? Lu terkena badai ya di Gunung Rinjani. Jadi mungkin mulai dari kita perjalanan dulu kali ya. Jadi pada saat itu memang dari dulu gue emang pengen suka naik gunung itu di weekday. Karena memang pekerjaannya itu di weekend, di bidang wedding. Oh, di bidang wedding? Iya, kayak gitu. Nah, kita di weekday, total sebenarnya perjalanan itu ada 4 orang. Tapi kepisah-pisah dari awal. Karena memang ada teman satu namanya Dodi, dia udah naik kapal duluan, berangkat duluan. Di hari, lupa di harinya, pokoknya dia duluan naik kapal. Saya bertiga itu naik pesawat. Karena memang kita bertiga sudah bekerja. Yang satunya masih bebas lah. Iya. Nah, ketika kita sudah sampai, kita akan naik di tanggal 26 Oktober. Di 26 Oktober itu, di 2021, kita langsung sampai ke tempat temen yang memang kita udah kenal lebih dulu sebelumnya. Itu di daerah Lombok Timur kalau nggak salah. Di daerah Lombok Timur, ketika kita sudah sampai, dijemput dari bandara sampai ke Lombok Timur, salah satu teman yang memang kita singgahi tempatnya, itu dia pengen ikut. Jadi total yang tadinya harusnya berempat, pertama Dodi yang tadi naik kapal, kedua gua, ketiga Ewon, keempat Era yang cewek. Jadi 3 cowok, 1 cewek. Nah, ketika sudah sampai di sana, tempat yang kita singgah itu namanya Bang Roni, dia pengen ikut juga. Pengen ikut untuk nemenin kita lah. Selaku akamsi, ibarat kata. Tuan rumah lah ya. Tuan rumah. Ketika pagi hari,
tiba-tiba dari kondisi dari Bang Roni ini sendiri, orang yang kita singgahi, akamsinya ini kurang fit lah. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk tidak ikut. Tapi kita tetap dianterin sampai Sembalun. Itu kurang lebih kita berangkat di jam 8 pagi dari Lombok Timur, santai-santai, packing dan lain sebagainya macamnya, berangkat sampai ke base camp Sembalunnya itu kurang lebih jam 11. Jam 11 pagi. Di jam 11 pagi ini, sampai di base camp, kita istirahat, packing ulang lagi, registrasi, urus simaksi dan lain sebagainya macamnya. Zuhur, kita break untuk makan siang dan sholat. Jadi biar tenanglah perjalanan. Singkat ceritanya, selesai sudah sholat dan briefing dan segala macamnya selesai, kita naiklah Gunung Rinjani via Sembalun. Gitu. Nah, pendakian awal itu kurang lebih di jam 1 siang. Kita berempat, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Kita jalan, itu cuacanya di Sembalun itu, karena memang mungkin Rinjani itu udah dataran udah tinggi kali ya. Jadi Sembalunnya aja udah tinggi, jadi emang itu dingin banget. Walaupun kondisinya cerah atau panas. Gitu. Itu panas tapi cenderung agak mendung. Dan dingin tapi juga. Tapi dingin banget, tapi enak lah cuacanya kita nanjak. Sudah di pendakian pertama. Mantap. Udah cucuran nih. Ini baru sebentar. Baru awal guys. Semoga cuaca gini terus sih. Dan di situ diawali dengan banyaknya sapi-sapi mungkin dari warga lokal kali. Sapi atau kebo yang berkeliaran, dan itu ngelihatnya sih indah aja sih ngelihatnya kayak gitu. Emang pertama kali masuk ke Rinjaninya aja, masuk ke Sembalunnya aja itu udah, wah ini udah indah banget nih, keren banget. Gitu. Perjalanan dimulai, kita jalan kurang lebih 30 menit sudah melewati kebo-kebo yang memang peliharaannya warga lokal, warga setempat, kita jalan. Sampailah mungkin di pos 1 kurang lebih, di jam 1 siang. Ketika sampai di pos 1, kita istirahat sejenak karena masih ada ojek dan warga setempat lah yang masih stay di situ. Mereka menawarkan untuk mau ojek gak? Kita dengan PD-nya karena masih berjalan 1 jam, oh gak usah pak, kita masih kuat gitu kan. Karena memang kita nggak tahu kalau misalkan memang Sembalun tuh sepanjang itu ternyata kan. Nah, ketika sudah pos 1 kita istirahat, kita jalan lagi, ternyata memang, wah capek juga ya, jauh juga ternyata saat pos 1 ke pos 2 nih. Dan kebetulan kita baru bahwa, wah kita tadi lupa berdoa nih. Karena di awal, itu berdoanya masing-masing, tapi karena mungkin buru-buru dan saking excitednya nanjak Rinjani, berdoanya pada masing-masing. Nah, karena waktu itu gue sebagai ketua tim lah, leadernya, kita ngumpul untuk, yuk kita berdoa lagi yuk, gitu. Karena itu treknya dari yang padang savana gitu, itu udah masuk ke agak hutan. Pintu rimba. Pintu rimba. Gitu. Nah, terus kita berdoa, pada saat berdoa pas banget ada motor yang lewat, motor ojek. Sampai akhirnya nawarin lah, Mas yakin gak mau ojek gitu kan. Terus kita mikir-mikir, emang di atas masih berapa lama pak? Wah ke pos 2 mah masih 3 jam lagi. Mingkem gue langsung kan. Wah ya juga ya. Tapi dia cuma 1, nggak mungkin kan kita berempat naik tuh. Akhirnya pak kita nego-nego, kita naik ojek, memutuskan berempat naik ojek. Tapi yang naik ojek hanya si perempuan, si Era ini. Naik ojek. Sendiri aja dia tuh? Dia sendiri, tapi bawa 3 carrier. Jadi, yang dibawa ojek itu 3 carrier sama si perempuannya. Sementara kita bertiga, gua, Ewan sama Dodi, itu bertiga dengan 1 carrier. Jadi kita jalan ganti-gantian. Ya. Nah, dari awal perjalanan itu benar-benar nggak ada hal yang, nggak ada hal yang gimana-gimana, tapi kita udah ngebangun sesuatu happy banget. Karena kapan lagi naik gunung Rinjani itu kita nggak bawa carrier kasar gitu, lari sana sini seru lah, ngebangun suasananya seru. Pas perjalanan
kita udah berjalan, terus kita bikin video lah segala macam karena kan emang buat konten-konten juga. Jalan-jalan, ngelihat pemandangan emang bagus banget sih itu di perjalanan menuju pos 2 tuh savana juga kan. Itu bagus banget. Rekomen banget sih buat emang Rinjani itu OP banget lah pemandangannya. Dengan cuaca yang itu cukup cukup sangat adem lah karena dingin banget bersahabat kan. Banget. Ya bersahabat banget. Nah, terus balik lagi ke perjalanan, kita udah happy bikin konten segala macam. Sampailah di pos 2. Sampai di pos 2 ketemu sama si Era, si perempuan ini kan, karena dia naik ojek duluan. Itu di jam 3:30 sore. Wah, cukup lama juga berarti. Cukup lama. Jam 3 lah, jam 3 jam 3:30. Oke. Gitu. Di pos 2 kita istirahat sebentar karena kita tahu biar nggak dapat malam sebenarnya kan. Walaupun kita tahu telat nih mulai pendakian. Dari base camp ke Sembalun ya, karena kita emang nembak langsung ke Sembalun kan, pengen ngecamp di Sembalun. Abis dari pos 2, kita sudah sudah makan, minum dan segala macamnya tuh istirahat sebentar, ngobrol-ngobrol, lanjutlah kita perjalanan lagi. Lanjut perjalanan, sudah berempat lagi berarti, sama si perempuan. Ketika perjalanan, itu tidak ada kendala, happy, pemandangannya bagus, dengan trek yang memang Rinjani emang nggak ada obat lah treknya tuh. Mulai dari padang savana, terus lanjut ke yang bukan batu-batuan, lewatin aliran sungai gitu, itu indah banget tuh dari mulai pos 2 ke pos 3. Singkat ceritanya lagi, itu udah menjelang, nggak kerasa nih, kita gara-gara santai banget, udah maghrib, sekitar jam 6:30 baru sampai pos 3. Baru sampai pos 3 tuh 6:30 malam. Jam 6:30 malam, udah gelap, kita nyalain senter. Sebelum berangkat, gue inisiatif buat berdoa lagi, karena ini hari udah beda nih dari yang tadi terang ke gelap. Yuk guys, kita doa dulu yuk, segala macam. Ketika doa, aman nih, perjalanan lanjut lagi. Udah selesai berdoa, perjalanan lanjut lagi, sampailah di percabangan antara jalur yang memang santai sama jalur yang cepet yang agak nanjak tuh. Oh, kayak potongan gitu ya? Ya, Kayak potongan. Nah, di saat itu kita memutuskan untuk jalan ke yang sisi sebelah kanan. Karena itu katanya memang lebih cepat. Tapi memang ekstrim. Di saat kita perjalanan, itu memang kondisi treknya itu emang udah hutan gelap. Udah pohon-pohon tinggi, terus udah jalannya tuh udah bener-bener ketemu lutut lah, lutut ketemu lutut segala macam. Itu udah mulai ekstrim lah, dan itu memang fisiknya lumayan terforsir di situ, Ditambah lagi malam ya. Dan di saat itu kita baru ketemu satu pendaki yang nggak tahu entah datang dari mananya gitu. Tiba-tiba ketemu di trek itu. Katanya dia ditinggal sama temennya. Ditinggal sama temennya? Iya. Jadi dia mungkin capek. Dia minta temennya buat duluan aja, dia sendirian. Tapi beneran nggak ada yang nemenin, sendirian. Dan dia nggak punya headlamp. Serius? Iya. Dia nggak punya headlamp. Nah, di saat itu sama temen gua nih buat dikasih headlamp. Temen gua si Dodi ini ngasih headlamp. Guanya ngebantuin lah yang lain buat biar kita nggak gelap lah, bareng-bareng lah, jalan bareng. Dia snack juga kita bantu kasih segala macam, minum. Karena entah gimana bingung juga temennya itu bisa ninggalin. Nah, mungkin karena emang kondisinya kaget kali. Emang treknya emang parah banget tuh. Tapi lu sempet nanya-nanya dia nggak itu? Pendaki itu? Yang nanya temen gue. Karena gue di depan soalnya. Dia di belakang bareng-bareng. Dia di teman gue si Dodi ini bareng belakang. Tapi pendaki ini nggak ada kendala apa-apa kan, atau sakit apa gimana gitu? Oh, nggak ada. Cuman capean aja. Oh, cuma kecapean aja gitu. Jadi emang temennya mungkin duluan karena pengen masang tenda. Berapa orang? Sempet tanya temennya itu, rombongannya? Mungkin 3-4 orang ya kayaknya. 3-4 orang. Cuman mungkin karena ya bingung lah, nggak tahu lah. Pokoknya intinya dia sendiri lah. Gitu. Ketemu tuh. Gitu ya. Jadi selama perjalanan yang tadi itu ketemunya pendaki yang turun, yang naik seingat gue tuh nggak ada. Maksudnya di jam yang bareng ya. Tapi baru ketemu di
yang di Yang percabangan sendiri tadi ini, tuh, dia sendiri. Kita istirahat, ngobrol-ngobrol lah, kita bikin, karena ada sinyal tuh di situ, karena emang Sembalun, daerah yang menuju Sembalun tuh, dari pos 3 ke menuju Sembalun tuh banyak sinyal. Ada spot-spot yang memang sinyal tuh kuat. Kita berhenti, ngupdate, ada yang ngupdate story lah, segala macam, ngechat segala macam, itu emang sinyalnya oke banget sih di situ, banyak sinyal. Kita setelah gue bikin konten lagi, udah selesai foto-foto, bukan foto, udah setelah gue bikin konten, video gitu kan, bercanda-canda, kita lanjut naik lagi. Pas lanjut naik lagi, posisi yang tadi gue di depan, itu gue langsung di belakang. Pakai webbing. Licin banget. Mantap. Pas kita lagi jalan bareng gitu, itu baru kerasa tuh kayak vibes jadi swiper tuh ngeri juga ya, maksudnya di bagian belakang kan. Baru mulai tuh kayak pada saat itu udah di jam sekitar 8 malam lah. Itu belum nyampe Pelawangan. Jam 8 malam tuh belum nyampe Pelawangan. Masih di track tuh berarti. Masih di track. Jam 7 jam 8 malam tuh masih di track. Nah, pas perjalanan gitu, itu sempet tuh suges. Rum, jangan lihat kanan. Kayak apa sih, kayak nggak jelas banget itu pemikiran masuk. Lihat kanan, pohon, kayak langsung teng gitu, kayak kaget aja gitu. Tapi cuman, bodo amat lah, bodo amat. Udahlah, suges negatif, buang gitu kan. Sampai ada momen lagi jalan, tak udah agak jauh nih teman-teman, gue jalan sendiri, gue ngeliat ke depan, putih-putih. Putih. Iya, gue lagi jalan tuh, sambil divideoin tuh, sambil bikin ngerekam gitu. Gue diem. Pas gue cek lagi, itu ternyata bikin kaget aja, itu pohon ternyata. Oh, pohon. Kirain sosok gitu, Rom. Kirainnya juga gitu, karena kan jatuhnya suges kan. Karena udah dari sugesnya gue ngeliat ke pohon, gue ngeliat kemana, pas lihat depan putih, pohon. Nah, udah dari situ gue langsung astagfirullah. Langsung nyanyi lah. Naik. Untuk ngerubah apa ya, pikiran-pikiran yang gak jelas tadi tuh dibikin santai lah gitu. Udah jalan lagi, barulah kita sampai di Pelawangan 1, di Pelawangan 1 tuh di jam 8 menjelang setengah 9. Kita sudah di Pelawangan Sembalun. Mantap. Jam berapa nih? Jam 8, asli jam 9 guys. Jam 9 malam kita baru di Pelawangan Sembalun. Itu angin kenceng banget. Gitu kan. Pas di Pelawangan 1 ternyata banyak orang. Udah banyak tuh. Tenda-tenda tapi gitu ya? tapi kita mikirnya, karena kita datangnya telat, berangkatnya telat, datangnya juga telat, istirahatnya telat, kita mau summit, alangkah baiknya kita mepet nih ngecampnya di Pelawangan 2, di ujung dekat pintu summit lah. Iya. Biar lebih dekat gitu ya? Biar lebih dekat. Udah tuh pas perjalanan, itu kan gelap ya, nggak kelihatan apa-apa, danau segara anaknya itu nggak kelihatan, karena emang segelap itu dan kabut lah malam itu kan. Kita jalan, sampailah ke Pelawangan 2, ada spot di mana itu ada 4 titik pohon kurang lebih, itu kita di situ untuk menghindari angin. Walaupun memang tetap nggak akan, angin pasti bakal ada kan. Tapi kita tetap di situ, masang segala macam, istirahat. Sampailah di Pelawangan 2 itu di jam 9:30, 10. Karena setengah 10 malam, Bang. Setengah 10 malam. Nah, itu yang satu pendaki yang ditinggal temennya itu? Dia udah ke temennya, yang udah di Pelawangan 1. Iya, di Pelawangan 1. Lo ngalamin nggak tuh temennya? Bodo amat lah. Tapi pada saat itu memang agak misah nih, kita karena ada yang fokus guanya sama teman satu lagi itu fokus buat nyari tempat. Nah, si yang misah tadi bareng sama teman gue yang tadi yang di belakang. Buat nyari temennya gitu. Iya. Gitu. Jadi emang nggak ketemu si temennya sebenarnya, temennya si yang nyasar yang ketinggalan tadi. Gitu. Udahlah, kita sampai di jam 9:30, 10 malam, baru nyampe lah di Pelawangan 2 untuk bikin tenda dengan kondisi angin ribut lah. Itu bener-bener emang kenceng lah angin di sana tuh. Kita masang tenda,
Selesai masang tenda, istirahat, kita prepare makan kan, karena emang harus makan. Ketika makan-makan, selesai, itu kita kelar di jam 11 malam. Kurang lebih di jam 11 malam. Yang tadinya kita mikir, kita berdiskusi nih berempat, kita mau nanjak. Dari awal tuh udah berpikiran estimasinya, kita nanjaknya summitnya itu di jam 12 atau jam 1 ya. Tapi kita baru kelar aja di jam 11 malam. Itu belum istirahat. Iya. Sampai akhirnya mikir, yaudah deh kita mundurin summitnya di jam 2 atau jam 3. Di jam 2, jam 3. Pas jam 11 istirahat, kita sepakat untuk summit di jam 2, jam 3. Pas di jam 2, jam 3, gue kebangun sama temen gue, si Dodi ini. Dan kebetulan si Dodi ini tuh udah nanjak Gunung Rinjani tuh yang kedua atau ketiga kali gitu. Jadi dia memang dari awal udah bilang, gue nanti stay aja ya di base camp untuk ngejagain tenda dari monyet-monyet di Pelawangan. Iya. Jadi yang nantinya naik summit itu gue bertiga doang. Yang memang gue bertiga ini belum nanjak sampai puncak dan belum pernah ke Rinjani. Iya. Itu. Ya, gue sama Ewan belum pernah. Jadi gimana ya? Jadi si Dodi ini dia memang karena udah pernah nanjak sampai puncak, dia memutuskan untuk sampai stay di tenda untuk ngejagain tenda dari monyet-monyet Pelawangan. Oke. 3 orang ini notabene belum pernah sampai puncak. Tapi udah pernah ke Rinjani? 2 orang, gue sama Ewan belum pernah. Tapi si cewek ini udah 2 kali naik Rinjani, tapi nggak pernah sampai puncak. Oke. Karena memang mungkin entah dari fisik, entah dari apapun kendalanya, akhirnya ikutlah bertiga tuh. Nah, si perempuan ini emang dari awal pengen banget lah sampai puncak, karena gue udah ketiga kali nih, masih belum sampai puncak gitu kan. Ya udah, jam 2 pagi, jam 3 pagi bangun, niatnya kita mau summit. Lihat tuh angin makin kenceng, dari tenda tuh suara kedengeran banget. Dan kita nggak ngedengerin suara pendaki yang naik. Kita mikirnya, mereka pada telat juga kali ya. Atau bisa jadi, mungkin kan udah duluan dari jam 12 atau jam 1 tadi kan. Karena kita baru bangun jam 2 atau jam 3. Tapi karena kita memang kondisi fisik capek, jam 11 baru nyampe, kita mau putusan, udahlah kita pagian aja lah gitu, atau subuh lah. Iya. Gitu. Tidur lagi akhirnya. Tidur lagi, karena kayak bangun pagi di gunung tuh fana banget kan. Iya, suatu hal yang aneh ya. Aneh banget kayaknya. Udahlah kita tidur, karena emang kita kondisinya daripada memaksakan. Iya. Kita baru nyampe jam 11, ya udahlah kita bangunlah jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu gue langsung keluar, itu gue langsung ngelihat tuh view-nya tuh bener-bener bagus banget karena cerah, bener-bener cerah. Walaupun anginnya kenceng ya, karena emang udah di daerah Sembalun tuh. Gue ngelihat view dari Segara Anak, view dari puncak itu cerah, itu indah banget. Dari mulai Sembalun bawah tuh, daerah bawah, Padang Savana, terus dari Pelawangannya, lihat Segara Anak, lihat puncaknya, tuh indah banget. Nah, kita memutuskan, gue langsung manggil ke teman-teman, ayo guys, kita nanjak yuk gitu. Nah, salahnya kita memang berpikiran terlalu positif lah mungkin ya. Karena kita nggak mendalami bahwa mungkin kurang dianjurkan untuk naik summit terlalu pagi. Gitu. Karena kan memang biasanya orang pengen ngejar summitnya itu di mulai start itu jam 12 atau jam 1 malam. Jam 2 lah ya, normal. Tapi kita baru summitnya itu di jam setengah 8. Setengah 8 bro. Ya, karena kan jam 6 itu. Ya, dari Pelawangan. Dari Pelawangan 2. Ya, dari Pelawangan 2. Karena kan kita baru bangun jam 6. Iya. Itu emang ngaco sih. Kacau. Terus kita bangun jam 6, kita ngomong nih, fisik kuat. Terus cuaca nih lihat gimana? Oh, aman. Sempat ngomong lah ke yang temen yang memang udah pernah kan. Duh, ini gimana? Kita nanjak aman nggak? Aman bang. Insya Allah gitu. Yang penting tahu diri aja. Kalau emang nggak kuat, jangan dipaksain kata dia gitu. Okay. Tetap karena emang cuaca cerah tuh. Cuaca cerah. Emang wah ini kayaknya enak banget nih buat fisik juga oke kan karena udah tidur dulu cukup lama. Makan sebentar, sarapan. Kita berangkat di setengah 8. Dimulai lagi dengan doa lah.
Ya kita berdoa bertiga. Yang temen si Dodi ini standby di tenda. Ya. Jalanlah kita bertiga. Pas jalan, itu cuaca itu masih cerah, masih walaupun anginnya kenceng. Kita ke arah Punggungan. Jadi dari jalan yang masih kelihatan kanan kiri Segara Anak, kanannya Segara Anak, kirinya Puncak, lama-kelamaan tuh udah mulai ketutup. Udah mulai ketutup karena jalurnya mungkin udah mulai merapat lah gitu. Nah pas jalan naik, kontur tanahnya itu masih terbilang santai, tapi treknya tuh udah curam bang. Udah curam. Jadi makanya ada spot di mana di Punggungan itu kontur tanahnya licin, tapi dipasang jaring-jaring sama tali webbing, tali tambang gitu lah. Berarti ya? Buat ngejaga kalau misalnya nggak kepleset. Iya. Mantap guys. Trek summit Rinjani. Gokil. Pas sampai Punggungan, itu tiba-tiba yang tadi cuacanya cerah, kelihatan seluruh pemandangan, berubah jadi kabut dengan angin yang makin kencang. Terus tiba-tiba pas kita lagi naik dengan ya lumayan kaget lah karena kan baru perjalanan 1 jam tuh. Terus ngeliat ada pendaki turun. Kita tanya lah, Mas, sampai puncak? Enggak mas, kenapa? Di atas badai, kata dia gitu. Oh, okay. Badai. Oh, oke, gitu kan. Nah, kita langsung ngomong bertiga. Di Punggungan tuh, masih di Punggungan. Kita lanjut gak nih? Gitu. Terus karena emang kita fisiknya masih kuat, mentalnya, pikiran dan lain segala macam masih oke. Bang, kayak lanjut aja dah. Soalnya kan tadi masih cerah kita lihatnya gitu kan. Pas kita lanjut, jalan, itu cuacanya berubah-berubah bang. Berubah-berubah. 5 menit cerah, 10 menit kemudian kabut. Lagi. Oh, oke. Kayak membuat kita bimbang untuk kita lanjut apa enggak nih gitu. Sampai di perjalanan dari Punggungan ke perbatasan letter E, kita jalan itu memang dapat view 2 momen yang dimana memang gelap. Gelap karena ya kabut tadi, tapi angin juga tetap kencang. Tapi ada ketika kita di momen selanjutnya itu cuacanya cerah, sampai gue bikin video juga. Wah, takjub banget sama keindahan lereng. Jadi si lerengnya, lereng kalderanya si Rinjani ngelihat ke bawah Segara Anak sama puncaknya. Jalur itu wah indah banget ya gitu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Kita sempat bimbang tuh antara mau lanjut apa tidak, karena cuacanya memang secepat itu berubah, 5 menit cerah, 5 menit kabut gitu kan. Kita lanjut. Karena emang udah saking excitednya yang ngebuat kita tuh semangatnya makin membara lah, menggebu-gebu. Sampailah di posisi letter E, perbatasan antara trek yang memang landai, dari Punggungan ke letter E itu cukup landai lah, terbilang landai. Walaupun pasir tapi yang nggak terlalu licin banget. Pas sampai letter E, kita ketemu pendaki lagi, itu pendaki terakhir yang turun. Oke. Jadi kita sempat nanya lagi, Bang, nyampe puncak gak? Enggak bang, kita kekuat fisiknya. Wah, kalau ini fisik. Bukan badai. Nggak kuat fisiknya. Jadi emang berubah lah, aneh. Nggak tahu ya emang kondisinya di saat itu gitu. Secepat itu badai, secepat itu angin, secepat itu cerah gitu kan. Terus kita mutusin buat lanjut karena emang kita ngeliat treknya tuh jelas banget sampai ujung, trek si letter E-nya ini. Tapi cerah pada saat itu berarti. Cerah. Cerah. Akhirnya kita mutusin lanjut. Nah, walaupun itu udah kita berjalan sudah
kurang lebih 3 jam. Itu kurang lebih sampai di letter E jam 10. Berarti 2,5 jam lah. 2,5 jam, 3 jam perjalanan, itu sampai jam 10 di letter E. Nah, di letter E, barulah ini omongan-omongan dari teman-teman yang dulu, wah itu parah banget tuh trek Rinjani itu, puncaknya tuh gitu kan. Ngerasain lah gue bang. Yang bener-bener dimana ketika gue jalan, napak sekali, 2 kali, turun napak 2 kali, turun sekali. Napak 3 kali, turun 2 kali. Hampir Itu sama bener- kayak Semeru mungkin ya? Mirip kayak Semeru. Karena gue pernah ke Semeru, tapi menurut gue pribadi, treknya hampir mirip. Pasirnya turun-menurun. Kita naik 2 langkah, turun 1 langkah, naik 3 langkah, turun 1 langkah juga. Itu sama beratnya lah. Oh. Gitu. Sama beratnya memang di Semeru maupun di Rinjani. Cuman yang jadi kendala, kita satu-satunya yang naik di saat itu. Karena kita baru terakhir ketemu pendaki yang naik juga, yang mau summit. Ya itu pas di letter itu. Oh. Di atas berarti udah sepi. Di atas udah nggak ada katanya orang. udah nggak ada. Udah dibilang sama tadi, udah nggak ada bang. Gue terakhir, kata dia gitu. Yang tadi dia bilang dia nggak summit karena, Iya. Fisik. Fisik. Hmm. Itu dia berdua tuh nggak salah. Udah tinggal terakhir lah. Oh, oke. Kita jalan lah. Kondisi tuh cerah pas gue lagi nanjak, lagi summit letternya tuh cerah. Terus bikin video. Wah ini ya yang bikin track orang. Ada yang kalah karena fisik, karena mental, karena Di situ apa, di kalahnya. situ. Terus kita jalan sejam, itu bener-bener fisik langsung pada habis semua. Yang tadinya mental oke nih semua, fisik down lah karena capek banget bang itu treknya kan. Fisik capek, kita istirahat dan gak lama itu kabut yang tadi kita bisa ngelihat kaldera gitu, tiba-tiba kabut merapat semua. Kabut merapat, kita pemandangan terbatas mungkin sekitar 3-5 meter. Itu pun ditambah dengan angin yang makin kenceng. Wah. Gitu kan. Terus, guys gimana? Bang, aman nggak? Gue selalu nanya, Ra aman nggak? Won aman nggak? Oke aman, mau lanjut apa turun? Ya lanjut aja bang, nggak apa-apa. Tapi kita emang jalannya emang pelan-pelan, karena emang treknya kan pelan. Nah, di momen kita sudah meyakinkan, oh ya kita lanjut, tiba-tiba hujan, rintik. Hujannya itu bukan hujan yang kenceng, bukan hujan yang banyak datangnya gitu, tapi hujannya rintik-rintik, tapi kayak hujan es bang. Tak, jadi kena, ini tuh sakit banget. Ditambah angin tuh, itu video jelas banget dah. Oh, berarti lu sempet ngerekam juga itu? Iya, Oh, gitu. Oke, berarti pendakian lu ini full dokumentasi dong? Full dokumentasi bang. Makanya ada dokumentasinya gitu. Jadi emang nggak dibuat-buat, emang Emang itu real berarti real kejadian gitu. yang lu alami itu? Iya. Dan di video HP aja tuh bunyinya, suara gua nggak kedengeran. Suara Angin berarti? angin gitu. Akhirnya kita pakai, pas hujan itu kita pakai inian kan, apa namanya? Raincoat. Jas hujan lah. Kita lagi-lagi lanjut gak? Oh yaudah lanjut. Insya Allah aman ya. Yaudah aman. Kita melipir dulu nih karena emang capek tuh melipir. Jadi ada batu di mana di sepanjang trek letter E itu ada batu yang memang disitulah kita berteduh di situ sama biar dihalangin biar batu tersebut ngalangin angin dari atas. Iya. Di saat lagi istirahat sejenak, kita bertiga ngumpul. Ini hujan nih. Ini kayaknya mau badai nih gitu kan. Lanjut gak nih kita? Lanjut bang. Si yang perempuan bilang lanjut karena emang dia fisiknya mungkin masih oke lah gitu. Oke. Tapi di situ gue ngeliat si Ewan yang laki-laki ini oke nggak apa-apa gitu kan. Tapi mungkin kelihatan udah mulai drop lah gitu. Nah, akhirnya yaudah kita doa lagi. Gue doa lagi lah pokoknya. Banyak-banyak doa lah di setiap momennya. Doa. Oke, kita nggak tahu. Gue bikin video juga. Kita nggak tahu nih sampai puncak apa enggak. Tapi kita udah melakukan yang terbaik. Yang penting kita udah melakukan yang terbaik dan kita selamat lah gitu. Gitu gue mikir. Berarti itu? Sempat record. Terus lanjutlah jalan. Nah,
pas jalan, yang duluan ini si perempuan. Gua di paling belakang. Karena emang dari ketiga itu mungkin yang karena gue bawa DP kecil, jadi ya mungkin paling capek juga lah karena badannya paling berat, gue juga kan bawa badan juga. Jadi kondisinya si Era paling depan yang perempuan, si Ewan di tengah, gue di belakang. Pas lagi jalan, si Era udah makin jauh, si Ewan berhenti. Wan capek? Enggak bang, aman gitu kan. Jalan lagi, gue tanya lagi, Wan kenapa gitu kan? Bang, kayaknya aku turun ya bang. Wah, di situ momen gue kayak, turun? Kenapa Wan gitu kan? Iya bang, jantung aku kayak kumat nih. Jantung kumat? Iya. Oh punya penyakit jantung dia? Iya. Wah. Jadi tangan itu basah. Gitu. Tapi tuh dia menyadari bahwa yang gue salutin adalah dia nggak memaksakan. Tapi dia tahu kondisinya dan dia bilang, bang, kayak gue nggak sanggup nih, gue turun ya, gitu. Karena kayaknya kumat nih, gitu kan, mau kumat, mendingan gue turun. Karena kan semakin tinggi kan semakin kencang, napasnya kan pernapasan masih makin susah. Ditambah itu kondisinya lagi hujan rintik-rintik kan, itu guduk gitu kan. Nah, akhirnya gue bilang, gue semangatin, Wan, serius. Tapi nanti misa, Wan. Udah yuk bareng-bareng aja. Semangat gitu. Gue semangatin lah, gue kasih sugesti positif. Tapi tetap dia bilang, ya kayaknya nggak ada bang, gue turun. Kena beneran gak kuat. Iya bang, bukan cuma itu doang, gitu kata dia gitu. Kenapa? Iya bang, gue ngeliat Era itu jatuh ke jurang, jalan ke jurang. Dia ngeliat Era jalan ke jurang? Iya, dia ngeliat Era jalan ke jurang. Nah, di situ gue nggak mikir aneh-aneh, karena emang gue tahu ini orang, karena gue udah berapa kali ngajak sama si Ewan ini, dia emang mungkin punya lah hal-hal kayak gitu, bisa punya kelebihan. Nah, dia ngeliat Era ke jurang. Terus gue bilang, Wan, yang bikin gue bingung, gue harus mengiyakan apa enggak nih? Karena kalau dia turun, ya udah nih si Era sendiri dan gue harus kemana? Tapi akhirnya dia turun lah dengan gue pastiin, Wan lo aman, serius, gak apa-apa. Oh yaudah Wan, gue akan turun, gue juga akan mau turun, tapi gue jemput Era dulu ya. Lu turun pelan-pelan. Gue bilang kayak gitu. Nih kita bagi dua dulu, Wan. Ini gue kasih makanan, gue kasih minuman, kita bagi dua. Lu nanti kalau turun, ngeliat apapun, cuekin aja ya. Kita soalnya cuma bertiga, udah nggak ada lagi, gue bilang gitu. Udah lu fokus aja. Siap bang. Tapi yakinnya aman ya. Kalau misalkan nggak aman, atau lu stay dulu aja di satu tempat yang emang bisa, yang emang sekiranya safety lah. Gue secepatnya akan turun buat dampingin. Oke, siap bang. Jadi setidaknya sebelum gue menjemput si Era, gue memastikan dulu nih, oh ya aman nggak? Ini nggak makanannya segala macam lah. Takutnya emang kepisahnya kan jauh kan. Ya udahlah, pas dia turun, di situ momen dimana gue bener-bener bingung bang, karena, waduh, gue di sini mengkhawatirkan kondisi gue pribadi. Tapi di sini gue juga bawa dua orang yang terpisah nih, tanggung jawab gue juga sebagai leader kan. Dan di momen itu, gue benar-benar harus ngambil keputusan cepat dan tepat. Kenapa? Karena ya biar nggak ada kesalahan dan nggak ada hal-hal yang nggak diinginkan lah. Tanpa pikir panjang, tiba-tiba tuh gue langsung berpikiran untuk udah bukan konten lagi. Tapi gue mikirnya, wah ini kayak kalau misalkan gue kenapa-napa atau gue mati di sini, karena gue udah mikirnya pada saat itu bang, kayak gue bakal mati nih di sini. Lu cepet punya pemikiran kayak gitu? Iya, karena pada saat itu benar-benar kondisi itu jalan setapak yang harusnya tadi kelihatan semua, itu udah setapak bang. Angin udah kencang segala macam, duduk. Duh, Era kemana ya? Terus si Ewan ke bawah, terus gue juga mikir, wah gue kalau ke atas, ini yang gue temuin Era apa? Era yang mana nih? Gue udah mikir, ya pemikiran liar lah, tersugesti lah. Terus gue dalam hati tuh, oh oke deh,
gue daripada nanti kalau gue kenapa-napa akan banyak penggiringan opini, lebih baik ini gue videoin dulu. One day kalau misalnya kenapa-napa dari gue atau kita bertiga, ini ada bukti fisik untuk tolong jangan diarahin ke opini yang mistis gitu. dulu. Tapi fakta di lapangan itu seperti apa. Yeah. Gue mikirnya gitu. Ya pemikiran kondisi terburuknya lah. Tapi tetap pemikiran rasional gue harus survive gitu. Akhirnya gue sempet tuh bikin video. Ada tuh videonya. Pas gue bikin video dengan kondisi guduk, gue ngomong, ya Allah, gue bingung. Gue mau turun apa mau naik ya? Kalau gue turun nemenin Ewan, itu Era sendirian di atas. Tapi kalau gue naik, ini Ewan gimana? Gue bilang gitu. Era, lu di mana? Ya Allah Era, gue bilang gitu. Udah selesai, langsung gue Bismillah aja lah, jalan tuh. Pas jalan lagi dengan sendirian tuh, gue udah nggak peduli. Kalau misalnya ada bunyi apa segala macam, gue udah nggak peduli. Gue fokusnya udah ke atas dulu aja jemput teman gue yang perempuan ini. Pas sudah sampai perjalanan 15 menit, ternyata titik gue berpisah sama Ewan tadi dengan gue perjalanan 15 menit, itu titik puncak, Bang. Oh, udah sedikit lagi berarti? Iya. Jadi si Ewan ini berhenti di kurang lebih 15-20 menit. Buat sampai puncak? Buat sampai puncak. Tapi dia udah kalah. Sayang banget lo ya? Sayang banget. Tapi bagus juga sih. Tapi yang tadi gue bilang, dia nggak memaksakan. Keren. Dia bijak lah. Iya. Pun gue juga di kondisi yang terbilang mepet kayak gitu, gue juga benar-benar harus tenang untuk, oke, lu aman, Won. Lu yakin, Won? Gue kasih makan segala macam. Itu ya ujian lah buat kita bertiga lah. Sampai akhirnya niat mau ngejemput si Era sampai puncak. Menjemput Era buat turun, ternyata gue jemputnya sampai puncak. Di situ Era udah sampai puncak duluan. Udah sampai puncak. Dia lagi megang plakat itu ya. Plakat. Di situ gue nangis lah kayak, Era, ya Allah Era, ini puncak, gue bilang gitu. Ya pokoknya itu terharu banget lah karena wah, nggak tau lah apa ya di momen yang paling parah tuh yang itu. Aku turun duluan ya, Bang. Gue kira mah cuma karena fisiknya doang, tapi ternyata dia ngeliat Era jatuh ke jurang. Terus gue berpikiran naik ke atas jemput si Era. Ini beneran Era gak ya? Tapi gue udah mikirin, udahlah lillahi ta'ala aja lah, gue cuma pengen ngejemput nih perempuan buat turun gitu kan. Sampailah puncak. Nangis terharu, gue cuma bilang, ya Allah Era, gue niatnya Ewan udah turun. Gue mau jemput lu buat turun, ternyata sampai puncak jemput lu nya. Gue bilang gitu. Ya udah akhirnya kita nenangin diri di puncak sebentar. Tapi keadaan di puncak masih badai. Keadaan di puncak, Bang, itu putih tembok, Bang. Itu tuh kan yang gue tahu di puncak itu sebenarnya kan itu udah paling puncak, ada jurangnya dan ada kaldera kelihatan segara anak kan. Nah, itu nggak kelihatan sama sekali, Bang. Putih semua. Yang tadi gue putih, Bang. Pandangan tuh 2 meter, 3 meter lah. Wah, bahaya banget. Bahaya banget, Bang. Treknya yang tadinya trek summitnya luas, itu langsung kelihatan sempit. Dan kita nggak tahu mana jurang, mana trek gitu. Nah, sampailah ketemu sama si Era, sempat foto-foto sebentar. Karena apa juga mau foto berlama-lama kan, orang cuma tembok. Turun lah. Pas turun tuh gue sempet netesin air mata kayak, wah, ternyata kalau buat mencapai sesuatu itu ya kita nggak perlu kadang kala apa yang kita inginkan tuh nggak harus tercapai gitu. Yang penting kebutuhan yaitu keselamatan kitanya pada saat itu. Niat gue cuman pengen turun buat buat naik bawain ngambil si Era ya. Ya ngambil si Era, ternyata sampai puncak. Turun lah. Nah pas turun ini masalahnya di Era nih. Turun yang harusnya mungkin bisa sejam 2 jam, ini hampir 3 jam, Bang. Turun. Karena apa Era itu? Ya, karena kan tadi sampai puncak itu tadi di jam 1 siang sampai puncak, kita foto-foto 1:30 lah.
setengah 2, jam 1:15 kita turun. Jam 1:15 kita turun. Si Era ini dia emang gak kuat turun ternyata. Dia emang tipikal kakinya gak kuat turun, jadi turun yang lama. Oh, geter. Iya. Pas turun kita sampai pos Pelawangan itu di jam 4 sore. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Tapi temen lu yang turun dulu udah sampai? Udah sampai. Gitu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, itu pun pas kenapa mungkin bisa lama karena mungkin gue sempat kesasar, Bang. Karena pas turun setelah punggungan harusnya kita ke arah trek. Gue malah ke arah kiri yang itu yang sepenglihatan gue sama Sierra itu jalur. Tapi pas gue jalan itu aliran air ternyata. Aliran air dan itu langsung ke jurang. Wah, gue langsung. Untung gak lu terusin lo. Iya. Kalau enggak ya nggak di sini gue, Bang. Iya. Ada beritanya itu. Betul. Nah, terus akhirnya gue balik lagi, kita salah jalan. Udah, kita langsung ke Pelawangan. Udah ke Pelawangan. Nah, pas nyampe Pelawangan jam 4, kita langsung makan, istirahat segala macam. Kita teman bilang, Bang, kita kalau emang nggak pengen kemalaman ke danau, kita harus berangkat maksimal jam 5 nih, biar nggak kemalaman banget. Oh yaudah, oke. Dengan kondisi capeknya, kita jam 4 nyampe, jam 5 baru jalan, Bang. Itu kita cuma punya waktu istirahat buat packing, inin tenda, makan 1 jam. Gue sama Era. Jam 4 sore berarti tuh? Iya, tapi sebelum jam 5 sore. Turun ke Segaranak. Yang estimasinya yang gue tahu dari Pelawangan ke Segaranak tuh 3-4 jam lah. Gitu. Nah, kita udah pasti tahu akan kena malam, tapi setidaknya nggak malam banget. Makanya jam 5. Dan gue sama Era, kita kuat gak? Aman gak? Aman gitu. Nah, karena memang mungkin kita fisiknya agak capek, waktu istirahat yang mepet, pas kita turun, awalnya barengan nih. Dodi, Ewon, Era gua, jalan bareng-bareng nih. Cuman karena si Era emang turunnya lama, sesuai dari yang dari atas tuh, dia turunnya lumayan lama, kepisah lah kita. Kepisah, mungkin awalnya jaraknya cuma 10 meter, 15 meter, 20 meter, makin jauh. Pas perjalanan turun ke Segaranak, itu ternyata kita melewati jurang, lereng gitu, yang memang kita akan melewati beberapa bukit dan itu aliran air. Atau itu ada juga yang mungkin bekas gempa dulu lah, jadi ada retakan-retakan gitu. Nah, dari jam 5 kita berjalanan sampailah maghrib, udah mulai gelap. Kita pakai headlamp, berdoa lagi lah. Oke, kita semoga aman segala macam. Pas turun, yang tadinya berbarengan, yang tadi gue bilang udah mulai kepisah tuh 10 meter, 15 meter segala macam. Pemikiran gue adalah, ya udah gue sama Era aman. Yang penting kalau bisa lu pasang tenda duluan. Ya udah kita sepakat lah kayak gitu. Jalan-jalan makin jauh, lama-lama makin beda lereng tuh. Maksudnya beda berapa bukit, 1, 2, 3 lah gitu. Dia udah di ujung. Terus tinggal sisa gue berdua. Dan lagi-lagi itu turunnya, gue kalau terakhir lah. Karena kan kita serba telat lah. Gitu. Jam 5 sore baru turun ke Segaranak. Gitu. Ya kita tahu emang telat, tapi kita tidak memaksakan, maksudnya kita tetap lihat fisik lah kondisi. Ya udah, pas balik lagi ke perjalanan udah gelap. Di momen itu gue nggak lagi berjalan lagi dampingin Era gitu. Gue ngelihat hewan kayak anjing gitu, tapi itu gue yakin bukan anjing, Bang. Kenapa? Karena dia semacam kayak segede anjing tapi panjang banget. Panjang, Bang, bukan gede ya? Panjang, jadi dia agak pendek tapi panjang. Kakinya 4. Terus gue senterin, matanya merah. Terus gue pas lagi jalan, gue stop. Gitu kan. Terus pas gue maju 1 langkah, dia langsung kabur cepet. Gitu kan, langsung cepet. Tadinya gue pengen berapi-api nih, kayak apa sih, lu ngapain sih mau ganggu gitu kan. Gue nggak gangguin lu, pengen kayak gitu. Cuman gue mikir, gue ada Era nih. Gue tenangin diri. Gak lama Era ngomong, Kak, kenapa berhenti gitu kan. Nggak apa-apa, aman-aman gitu kan. Gue mendem aja tuh. Anjingnya panjang berarti? Panjang. Anjingnya panjang. Anjir.
Ya, Matanya merah. normalnya anjing paling panjang semeter Ya ya. segini lah bang. Ya, Ini segini. tergantung ukuran tingginya Iya. juga ya. Tingginya segini. Anjing pudel nggak mungkin bang. Iya. Jalannya cepet. Gitu dan udah hilang. Dan pohon juga gerak. Pohonnya gerak gitu. Gue nggak tahu hewan apa ya. Gue positif tinggi udah hewan aja lah gitu. Nah, nggak lama. Udah mulai malam, udah tinggal gue berdua lah intinya si Ewan sama si Dulu udah jauh lu. Sampai kali Ya udah tinggal gue berdua doang. Terus pas gue jalan, abis dari ketemu anjing itu, ya gue bilangnya anjing lah, tapi nggak tahu lah apa fakta di lapangan tuh apa. Gue nyium bau melati. Nyium bau melati, Bang. Iya. Sepanjang perjalanan gue nggak pernah nyium bau melati, masih cuma di satu titik doang ada melatinya sih, gue bingung dah. Gue nyium bau melati bang, jelas. Gue tanya ke Ra, lu nyium bau melati gak? Enggak. Wah, gue kayak langsung, iseng banget dah gitu. Cuman di situ gue mikirnya lagi-lagi mental gue, udahlah jangan mikir yang macam-macam. Pasti ada gitu, tapi ya udahlah kita niatnya kan di sini cuma emang pengen menikmati keindahan Tuhan aja gitu, pengen jalan-jalan aja. Udah pas jalan-jalan, sampai ada di titik gue udah lewatin beberapa lereng, itu ada jalanan setapak gitu, kanannya jurang, kirinya lereng tebing gitu, ada batu dan ada plastik sampah gitu, plastik sampah yang udah kependem sama tanah-tanah, mungkin udah keinjek-injek lah. Itu gue akhirnya gue jalan nih, lewatin ke kiri, turun, lewatin lereng bekas aliran air gitu kayaknya. Di situ gue kayak ngerasa ini entah emang gue nggak ngeliat atau gimana, gue sama Era nggak ngeliat jalanan bang, kayak ini jalannya kemana lagi. Jadi pas lagi dari lereng gitu ada kita kayak lewatin terjunan gitu, kayak emang kayak sungai gitu, terus naik lagi. Gue mikirnya kita cuma lewatin sungai, naik lagi ke sana. Nah pas gue nyampe ke sana ini nggak ada, tangga nggak ada atau batu yang naik-naik itu nggak ada. Terus mentok berarti itu. Mentok. Terus ke kanan, itu aliran sungai ke jurang. Ke kiri, itu kayak, apa sih, kayak mentok lah. Gue harus kemana ya? Di kondisi gelap gitu. Akhirnya, di situ gue teriak, Dot, Won, gitu kan. Gak kedengeran, karena udah jauh banget kan. Akhirnya gue mikir, wah, kalau emang, rasional gue berpikirannya, kalau emang gue dikerjain, mendingan gue stop di tempat yang tadi plastik sampah terakhir. Karena ya udah itu masih rasional gue, itu masih daerah, ya udah daerah emang pendaki lah. Ada sampah ya. Ada sampah soalnya. Gue balik lagi. Gue balik lagi. Ra, gimana ya? Ra, kita nggak ada yang jalan nih. Ya bang, gue juga nggak ada kata dia gitu. Ya udah kita stay di sini dulu aja, baca doa ya gitu kan. Kalau emang kita nggak nemu jalan, kita manggil mereka nggak datang, udah kita stay sini aja dulu dah sampai kita nemuin solusi selanjutnya. Gitu. Istirahat dulu lah biar nenangin pikiran. Ya udah nenangin, gue inisiatif gue teriak karena itu udah lereng udah jauh banget, gue teriak, Dodi gitu kan, Ewon, nggak kedengeran bang. Jadi kayak gue nyampe Nyampe Wonnya tuh udah berapa detik kemudian lah kasar, karena jauh banget. Udah ada ya. ehonya ya lah. Udah ada ehonya gitu. Sampai akhirnya ada momen dimana ternyata kedengeran. Bang Rom gitu kan. Kedengeran lah ke gue. Kenapa? Gue bilang, tolong, gue bilang gitu kan. Kenapa? Kata dia. Itu akhirnya nyampe lah, entah gimana ceritanya nyampe. Gue bilang, gue tersesat. Gue bilang kayak gitu. Nah, karena emang gue beneran gak nemu jalan, bang. Itu kayak apa ya? Kayak emang udah ditutup. Tutup lah. Gitu. Udah ditutup, terus akhirnya, oh, dia kedengeran lah. Karena kan menggema tuh. Jadi gue ngasih kata per katanya, nyampe ke sana, tersesat. Jadi dia nyampenya tersesat. Akhirnya, si Dodi inilah jemput gue. Dia yang memang orang yang udah beberapa kali kan. Jemput lah. Pas sudah jemput, bang, udah aman, gimana ini? Ya gue stay di sini dulu, Dot. Gue nggak tahu jalan segala macam. Terus
Akhirnya nih pas kita ditunjukin jalan, itu jalan yang ditunjukin tadi yang gue lihat tuh nggak ada. Kayak ketutupan ilalang itu. Mungkin gue kecapean kali, gue mungkin ya kecapean, tapi kan gue nyari nggak sebentar ya bang, nyari jalan tuh. Iya. Gue nyari ke sini nggak ada, nyari ke sini nggak ada, sini nggak ada, sampai ke atas, sampai ke bawah jurang, itu semua udah gue cari bang, kayak mentok. Gitu. Ya, Tapi harus ada temen lu. Ada tuh jalannya. Ada. Oh ada. Jelas tapi. Iya. Nah udah tuh di situ kayak, wah udahlah Dot, jangan jauh-jauh ya. Gue cuma bilang gitu, gue nggak bilang ada kejadian-kejadian apa-apa gitu. Dot jangan jauh ya, bareng-bareng aja gitu. Sampai ada momen dimana udah jalan trek landai, udah mau mendekati Segaranak tuh. Udah trek landai, udah mau mendekati Segaranak. Udah nggak apa-apa duluan, karena udah kelihatan lampu-lampu tuh, udah jelas banget. Lampu-lampu pendaki, tenda. Terus gue bilang, udah duluan aja nggak apa-apa, minta tolong pasang tenda gitu. Gue nemenin Era. Oh yaudah, oke. Sampailah kita ke camp di Segaranak Danau. Sampai di camp Segaranak, kita sampai di jam 11, setengah 12 malam. Wah, mulai dari jam 5. Harusnya 3 jam estimasi 3 jam. Turun loh bang. 3 jam sampai Segaranak. Mungkin di jam 9 kurang lah nyampe. Gue nyampe jam 11, setengah 12 malam bang. Segaranak. Wah itu emang ada aja lah ceritanya tuh. Gitu. Udah nyampe Segaranak, kita istirahat, makan malam segala macam, istirahat besokannya. Udah kita having fun lah, mancing segala macam, udah seru tuh. Kebetulan kita turunnya bukan lewat Sembalun lagi, tapi kita lewat lintas Torean. Sampai Torean itu memang nggak ada hal-hal yang, alhamdulillahnya nggak ada hal-hal yang aneh-aneh lagi. Berarti di Torean nggak kena malam ya? Di Torean kena malam tapi aman. Kita pulang sampai base camp-nya tuh di jam 8 malam. Oh, sampai base camp jam 8 ya, malam? jam 8 malam. Tapi itu aman karena ya yang gue lihat pada saat ketemu perjalanan Torean itu bukan ke arah mistis, tapi lebih ke wah indah banget emang pemandangan Torean. Jadi itu emang rekomen banget sih perjalanannya. Oke, Bang Romi, berarti cuma segitu aja nih. Iya. Kita lu pas sudah sampai base camp, Pas sudah sampai base camp 8 tuh ya? Jam 8-an malam lah. Jam 8 malam. Gitu. Tapi nggak sempet nanya-nanya tentang kejadian-kejadian yang kejanggal di atas itu sama teman-teman lu itu. Sama orang base camp-nya iya. Sama orang base camp-nya iya, tapi cuman bilangnya itu hal yang wajar, yang penting selamat gitu. Nah, tentang badai sempet nanya nggak tuh? Tentang badai, dia orang base camp-nya itu di Torean tuh cuman bilang bagus ngelakuin hal kayak gitu, bagus karena kita kalau udah bilang ya ngapain maksain summit segala macam ya, ibarat kata ya namanya kita tanda kutip masih excitednya dan cuaca masih naik turun, wajar sebagai manusiawi pengen tetap naik kan karena fisik dan kondisi masih naik. Terus kata dia yang penting udah bisa nyelesain masalahnya dengan pemikiran yang dan dewasa, solusi yang logis lah gitu. Kayak gitu. Apalagi tadi temen lu ini kan sempet punya riwayat penyakit jantung. Iya. Dan dia juga untungnya nggak memaksakan buat sampai gua harus sampai puncak nih. Iya. Gitu. Mungkin nggak sih kalau dia tetap memaksakan buat ke puncak dia ya mungkin lu belum bisa jadi membawa dia dengan keadaan yang kaku ya kan. Betul. Kayak gitu. Iya. Keren juga sih temen lu itu. Karena nggak maksain gitu. Dia nggak maksain. Cuman kondisinya bagi gua bang jadi bingung kan bang. Iya benar. Dia turun. Nih yang cewek gimana? Kalau gue turun, dampingin sih. Gue di satu sisi, gue mengkhawatirkan diri gue, tapi gue mengkhawatirkan Ewan yang turun. Mengkhawatirkan Era sendirian. Apalagi kan ditambah sama pendaki lain pas turun, dia itu terakhir kali pas di puncak itu. Iya, di letter E itu. Kan? Sepi. Nah itu pemikiran gue makanya. Mungkin kalau masih ada beberapa pendaki bisa dititip ya kan. Iya. Jangan turun bareng apa gimana. Betul. Gitu. Ini nggak ada. Tapi lu di puncak cuma berdua aja tuh. Berdua aja bang. Dan itu videonya semua ada itu. Ya? Itu sempet lu upload juga di YouTube itu? Iya, upload di YouTube. Jadi pendakian ini emang udah diupload di YouTube. Oh, gitu. Oke, berarti ini full dokumentasi ya? Full dokumentasi. Video-video yang badai itu ada semua itu tuh. Suaranya segala macam tuh ada. Oke, apa nama YouTube-nya itu? Romi Ilhami, nama pribadi. Ilhami. Iya. Oh, oke. Nanti bagi teman-teman yang pengen ngelihat vlognya ya, langsung aja kunjungin di YouTube-nya Romi
Ilhami. Rafael. Romi Ilhami. Oh, Romi Ilhami kan Romi Rafael. Iya. Oke, Rom, thank you banget nih Rom udah mau berbagi pengalaman keren banget ini perjalanan lu di Gunung Rinjani di tahun 2021 ya. Ya, Oktober. Gue denger-denger lu punya IO juga, Rom. Iya, Itu bener, Rom? punya WO. WO ya, bukan Jadi IO ya? orang yang mau nikah itu gue yang ngurusin. Bisa, Rom? Bisa. Paket lengkap, paket hemat, paket spesial ada semua. Ada semua. Apa namanya, Rom? WO-nya? Namanya RI Wedding Organizer. RI Wedding Organizer. Ya, RI-nya itu dari Romi Ilhami. Iya. Itu bisa melalui IG lu apa? Bisa IG karena ada IG pribadi buat IG pribadi sama IG WO-nya RI Wedding Organizer itu. Nah, kalau ada. IG lu apa namanya itu? Ilhami Romi. Ilhami Romi. Iya. Kalau di WO-nya? RI Wedding Organizer. Oke, nanti lu kirimin aja linknya. Boleh, Teman-teman semua tinggal ketek langsung Oke, siap. langsung gitu ya. Iya. Oke, Rom, thank you banget nih udah mau berbagi pengalaman yang keren banget menurut gue. Namun sebelum mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nggak, Rom, buat teman-teman semua? Pesan-pesan buat teman-teman, sebenarnya kejadian gue di Rinjani adalah kejadian yang poinnya apapun masalah yang lagi kita hadapin di depan, Bang, pada saat itu, poin yang gue dapat, kita harus tetap tenang. Iya. Dan gue memikirkan apapun yang terjadi juga, kalau emang bisa nantinya akan ada bukti digital, coba didokumentasikan. Bukan untuk konten, Iya. tapi buat kalau nanti kenapa-napa, biar nanti tidak ada penggiringan opini yang terlalu cepat. Karena bisa lihat dari bukti Iya. secara fisik dari video tersebut. Nggak langsung mengklaim, wah ini Iya. dicolong setan apa gimana Iya, gitu kayak ya. gitu. Karena kan selama ini banyak yang hilang karena apa, tapi ya kita percaya nggak percaya gitu. Gitu. Jadi pengen lebih untuk para pendaki pengen lebih merasionalkan hal-hal yang mungkin awalnya dari suges, terus jadi ke hal yang negatif. Kita alahkan dulu sebelum ke arah yang negatif ke yaudah rasional, positif, kayak gitu sih. Itu aja sih, Bang. Dan nggak semua pendakian itu bersifat horor ya. Betul. Semua kembali lagi kepada pendaki itu sendiri ya. Betul. Tergantung pemikiran yang mau negatif, positif gitu kan. Betul. Oke, mungkin itu jadi dari gua Bang Mange dan juga Bang Romi. Gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.